berbahaya. Mana contohnya? Mana contohnya kalau berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu berbahaya? Mana contohnya? Saya contohnya. Saya ingin mengatakan ada 12 orang pada hari ini telah ditetapkan sebagai terlapor. Ya, di antaranya Dr. Roy Suryo, Dr. Rizwan Hasihol Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, saya sendiri Kurnia Tri Royani. Kemudian siapa lagi? Ada banyak di sini ya. Damai Hari Lubis, kemudian Mustafa Effendi, saya sebutkan saja semua. Bang Eki Sujana, Profesor Eki Sujana, kemudian Hari Muhammad Rizal Fadila, kemudian siapa lagi ini? Abraham Samad, Michael Benjamin Syaga, kemudian Susilo dan Alindo alias Ali Hussein. Ya, lihatlah negara ini. Bapak Ibu sekalian, ada jelas-jelas KUHP pasal 1 ayat 1 mengatakan tidak ada satu perbuatan pun bisa dipidana melainkan berdasarkan kekuatan undang-undang yang sudah berlaku. Pada hari ini kami ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda pilih? Anda ingin memelihara hukum dalam slogan atau keberanian hukum untuk menegakkan keberanian? Pilih yang mana? Menegakkan hukum dalam keberanian, yaitu jus constitutum, yaitu hukum yang sudah berlaku. Bapak Ibu sekalian, ini bukan tanpa alasan. Hampir 10 tahun ini bangsa ini sudah terlena. Walaupun saya tidak memilih, saya ingin mengatakan siapakah orang yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun ini. Mari kita ambil salah satu referensi ya. Kakanda kami, E.F. Saifullah Kota, ya, yang merupakan mungkin pengelola dalam acara Keep Talking mengatakan ada sekian banyak wajah daripada seorang Joko Widodo. Satu di antaranya, dia tidak pernah berhenti menjadi wali kota. Jadi sebenarnya dia tidak pernah presiden tapi hanya wali kota. Ya, kemudian yang kedua, dia tidak pernah berhenti berkampanye untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya, dia master of personalization. Ya, kemudian dia seorang pendebat ya, yang pandai mendebat dirinya sendiri. Kemudian apa lagi? Dia adalah seorang pengadu domba yang heroik. Ini adalah beberapa daripada sifat daripada orang yang pernah memimpin bangsa ini. Setelah berkuasa pun dia masih tetap cawe-cawe. Sebenarnya tentu saja adalah kewajiban kita menghormati para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Ya, kita pernah merasakan dipimpin oleh seorang yang sangat ulung dalam berorasi, yaitu Insinyur Soekarno. Ya, kemudian kita pernah dipimpin oleh seorang bapak pembangunan, walaupun tentu bukan tanpa cacat dan celah, Haji Muhammad Soeharto. Kita pernah dipimpin seorang teknokrat, yaitu Muhammad Habibie. Ya, kita pernah dipimpin oleh seorang jenderal SBY. Kita pernah dipimpin seorang yang sangat demokratis, Ibunda Megawati Soekarno Putri. Ya, tetapi pada hari ini kita ini sedang dipimpin oleh siapa? Orang yang telah menghancurkan bangsa ini sehingga memaksa kami untuk melakukan gugatan di PN Jakarta Pusat dengan beberapa hal. Pertama, kerusakan dalam bidang ekonomi, kerusakan dalam bidang hukum, pecah belah anak bangsa, kemudian kata-kata yang selalu berbohong, serta semua perundang-undangan dan regulasi yang tidak pro pada rakyat. Inilah yang membuat kami berjuang. Bapak Ibu sekalian, hingga pada akhirnya suatu masa 15 April 2025 dengan sebuah tekad yang bulat, karena kami memang sebagai pengacara ya, dibantu oleh para ahli kami melakukan perjalanan menuju Yogyakarta dan Solo untuk memastikan adakah orang yang memimpin bangsa ini mempunyai dasar atas kepemimpinannya dengan memakai alat-alat yang valid dan legal. Ya, kami datang ke UGM dan datang ke Solo, yaitu Jalan Kutai Utara nomor 1 itu rumah Bapak Joko Widodo. Walhasil apa yang terjadi? Kami mengira bahwa kami diterima setelah surat 2 kali itu merupakan suatu titik terbaik untuk bisa mendapatkan kepastian bahwa dia tersebut asli atau tidak asli. Ya, kalau seandainya asli, kami akan dengan senang hati untuk melakukan semacam sosialisasi kepada rakyat bangsa ini dan bersedia minta maaf. Ya, akan tetapi apa yang terjadi? Di sana kami sesungguhnya sudah diintimidasi dengan mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Sebagai orang hukum,
saya ingin mengatakan apa yang terjadi pada kami itu yang disebut dalam undang-undang pers sebagai cilik bebek, yang artinya adalah suatu penyebaran rasa takut. Apa maksud dari penyebaran rasa takut? Ya, agar semua orang-orang kritis tidak lagi berani untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini sangat berbahaya manakala kritik dianggap subversif, manakala ada protes dianggap sebagai makar. Ini luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan apa yang kami lakukan ini hanya bagian kecil. Kami mengharapkan Anda semua yang ramai ini, Anda yang duduk di sana sini, tolong dengarkan. Ini perjuangan. Ini perjuangan. Ini perjuangan. Anda siap berjuang? Siap berjuang? Kalau begitu buktikan bahwa kalian tidak akan pernah berjuang, kalian terus bersuara untuk menegakkan kebenaran. Jika pada hari ini Bapak Presiden tidak mau mendengarkan, mudah-mudahan dari ruang yang sangat luar biasa mempunyai secara ini, beliau akan mendengarkan bahwa ada rakyat yang tidak pernah bosan-bosan selalu memperdengarkan kebenaran dan kebajikan. Semoga besok pagi dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang prioritas, mana yang harus kita lawan. Ada tamu satu orang yang hari ini berumur 75 tahun. Selamat ulang tahun. Tolong bersamai perjuangan ini dan saya ini masih membutuhkan. Ini cuma di kawan-kawan. Saya juga melihat ada kawan-kawan sana. Terima kasih kepada kawan dari bawah. Terima kasih kepada Ustaz Fadila yang senantiasa mengawal kami. Ada Ustaz Ahmad Alfian Tanjung, ada Bang Said Bingung, Ustaz Manusia Merdeka. Terima kasih banyak. Kemudian ada jenderal kami membanggakan yang kumisnya bocok seperti begini. Insya Allah saja. Ada Ustaz Bingung. Terima kasih Bapak. Bang Roy Suryo yang dengan senyumnya dia seperti orang yang tidak pernah akan kalah. Pasti pakai Roy CS. Dasarnya kami hari ini seperti itu benar-benar. Semoga Allah memanjangkan umurmu, memanjangkan rezekimu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini, mungkin satu-satunya orang yang berdiri di sini memakai baju tim pemulung jasa Jokowi. Buat saya, apa yang dilakukan Jokowi terhadap kawan-kawan yang termasuk saya, 12 pelapor, adalah hal yang sangat kecil. Jokowi salah mencari lawannya. Hari ini saya nyatakan siap lawan Jokowi. Saya mengundang seluruh kawan-kawan, buruh, relawan, mahasiswa untuk bersama-sama melawan kebohongan Jokowi. Apa yang dikatakan Jokowi kemarin
Jokowi menzolimi rakyatnya sendiri. Saya tantang Jokowi. Apabila Jokowi memang betul-betul punya ijazah asli, tunjukkan. Karena kami sudah 3-4 tahun meminta Jokowi ke pengadilan maupun secara langsung, tidak ada ijazah Jokowi. Artinya Jokowi menyembunyikan sesuatu yang besar. Kepada Pak Polisi Listio Sigit, apabila Pak Listio tidak berani menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, saya minta Pak Listio mundur jadi Kapolri. Pak Prabowo Subianto tidak perlu menunduk lagi kepada Jokowi, karena Pak Prabowo adalah presiden hari ini. Jokowi rakyat biasa yang tidak perlu lagi dilindungi. Apabila dia melakukan kesalahan, wajib dihukum seperti kami, seperti rakyat biasa. Oleh karena itu hari ini saya lihat, saya dengar, saya baca Jokowi tidak hadir pemanggilan kemarin di Polda Metro Jaya, tapi polisi yang hadir ke sana. Artinya ada apa ini dengan polisi? Begitu takutnya dengan Jokowi. Polisi, tak perlu takut. Kalian dibiayai oleh rakyat. Apa yang kalian pakai, kalian makan adalah hasil dari keringat rakyat. Tidak ada apapun yang dikasih Jokowi oleh kalian kecuali uang haram. Saya minta kepada rakyat Indonesia, lawan kebohongan Jokowi, lawan penipuan Jokowi, lawan kezaliman Jokowi. Pada rakyat Indonesia, jangan pernah takut. Lawan Jokowi. Ini Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong beri jalan atas jalan perubahan. Ayo Mas Ero, badai pasti berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca teman saya tadi pagi mengirim WA. Buat apa kok Mas Eros ikut-ikutan orang stres? Oke. Saya tidak setuju. Kalian yang terpampang belajarnya di sini, menurut saya ini satu kehormatan diberikan oleh orang. Oke, saya mau tanya dulu. Coba dengarkan semuanya. Yang mau ngobrol di belakang ke bawah. Ya. Dengarkan baik-baik. Mas Suryo, you harus jawab tegas. Sini. Tanya, ini saksinya ada. Saya mau tanya Anda. Sampean itu katanya suruh nanggu dia betul. Datang ke ujian waktu itu betul. Terima waktu rektor. Oke, pertanyaan saya sekarang. Anda itu melihat nggak kritik yang diberikan oleh wakil rektor kepada Anda? Saya melihat sebuah skripsi dengan tulisan Joko Widodo, tapi nggak tahu itu siapa. Nggak penting. Pertanyaan saya, Anda lihat nggak
Tidak hanya lihat tapi pegang barangnya. Bukan dipegang. Pertanyaan kedua, difoto dengan kamera profesional, kamera yang bisa mendeteksi itu perbedaan warna dan hasilnya bukan hanya JPEG, bukan hanya joint photographic expert group, tapi RAW. Teman-teman dia pasti tahu. Oke, pertanyaan kedua, tiga ya. Anda ini lulusan UGM. Pertanyaan saya sederhana. Mungkin nggak Anda dapat ijazah tanpa skripsi? Itu kata Pak Askuni, hal yang mustahil. Anda harus jelas ya, jangan pakai bercanda saya. Tegas. Anda mungkin nggak dapat ijazah tanpa skripsi? Tidak mungkin. Pertanyaan saya, ngapain mencari ijazah? Ngapain mencari ijazah? Itu yang tekan diri. Kalian harus mencari ijazah. Saya berani jamin ijazah itu pasti nggak akan ada uang. Kalau kuncinya itu ijazah, ya, di skripsi, ngapain motif-motif ijazah? Wes Ben Jokowi go pengen kono. Coba saya Indonesia juga kan. Selama Anda bisa buktikan bahwa skripsi itu sudah benar, kira-kira ijazahnya benar? Tidak mungkin ada ijazah benar kalau skripsinya tidak benar. Ini bukan ijazah yang katanya Anda terima dari resmi wakil rektor. Jadi nanti Anda ditanya, masyarakat bertanya, sudah lihat belum? Sudah megang belum? Ya. Saya tanya, sudah pegang skripsinya? Bukan hanya dipegang, saya foto. Jadi mulai hari ini saya minta jangan akibatnya tanyakan penyebabnya dulu. Kunci masuknya skripsi. Pak polisi, masa Pak Kapolri, ingat ya, kami melaksanakan reformasi ingat ada dan ya. Jadi Anda melaksanakan tugas Anda. Reformasi itu kalau yang Indonesia. Jadi kita nggak perlu kelihatan marah-marah, santai aja. Monggo Pak polisi, kalau menanyakan ini beliau ini bahwa saya soal skripsi. Dan saya minta berdasarkan seluruh Indonesia, kalau skripsinya itu bodoh, pasti jasanya. Kalau skripsinya palsu, jasanya. Kalau skripsinya tidak ada, ijazahnya. Jadi jangan dipilih akibat dari akibat. Di mohon Pak polisi, pertanyaan ijazah itu kalian harus jawab, Anda tidak, bukan mereka. Tugas kepolisian menegakkan kebenaran, bukan menegakkan kebenaran. Ya, nanti Pak Bambang tolong membedakan biar Pak polisi agak mengerti kebenaran dan kebenaran. Dan paling penting saya titik hanya titik dengan itu pada sesuai jalan dan wanita akan berusaha saya akan membangun. Oke, jadi Anda pernah terlibat dan itu institusi resmi. Karena selalu katakan yang bisa menyatakan resmi dan tidak halal dan tidaknya institusi yang mengeluarkan itu yang wakil rektor dan pernah sampai memperburuk nama UGM adalah aset nasional. Kalau Anda main-main dengan harus bayar mahal. Jadi
dan seperti salam. Kita hidup orang. Salam skripsi itu diganti dengan entering point. Jadi ini Mas Jokowi rakyat teman-teman aja kalau tidak bisa ngobrol. Cuma skripsinya gimana? Biar ada kemana kan? Sedikit tambahan, jadi Pak Yos, bukan hanya saya 2 mata, tetapi ada 6 mata dari kita. Saya Dokter Tifausia Triasuma, kemudian Dokter Ekspor Hasiola, dan acara itu disaksikan oleh 2 wakil rektor, Profesor Unik Budasporo dan Dr. Aris Sujito, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Siti Sunarta, dan ada 1 profesor dari Hutan. Jadi kalau mereka menilai orang-orang itu yang dari UGM itu adalah berbohong. Jadi kami pegang skripsi asli, kami pegang apa yang ada dan yang kami pegang itu adalah tidak ada lembar pengujiannya dan tanda tangannya disaksikan itu palsu. Itu nanti baru bisa berurusan. Urusan kita ini mengatakan bahwa tanpa skripsi tidak ada jasa. Saya tanya, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Oke. Kedua, kita menunggu. Kita berdasarkan mungkin ada kata-kata mau efeknya kurang. Mungkinlah mualah begitu kita perjalanan 1000 dengan untuk melakukan. Terima kasih sangat terharu. Di ruang ini ternyata ibu-ibu berbicara. Ya, salam saya, perubahan perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Selanjutnya, pandangan dan penguatan deklarasi oleh Profesor Dr. Edi Sujana. Kepada beliau sudah izin, kami lanjutkan kepada Bapak Dr. Abraham Sami. Ada karyawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada gambar ini. Oke. Terima kasih. Karena saya sampaikan kita harus mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang para luar. Saya tidak akan mengklaim dan kalau teman-teman yang sudah tergabung, ya, sudah lama melakukan pendidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi, ini yang harus kita dukung. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Dari saya akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Saya. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin menteror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Jokowi. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPP 12 orang
lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya. Bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Yang pertama. Dua, yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan ataupun dijadikan laporan ini adalah bagian dari bentuk ini mengungkap gaya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para protester itu menjadi takut lagi memberitakan biasa. Lawan. Konsekuensi dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa dia nih Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda itu boleh teror. Oleh karena itu jangan takut ya dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan lewat channel saya dari Anda. Itu yang tidak boleh terjadi karena memang apa yang diinginkan adalah menunjukkan Anda untuk Anda menghentikan pemeriksaan tentang ijazah patologi. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih, mereka sebagai media biasa, dan sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian, ya. Tidak usah, anggap biasa, anggap itu tidak ada apa-apa. Ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpleset, ada yang tersangka, itu biasa saja. Ini apa itu resiko bagi perjuangan kita. Baru Sunda sudah pernah dipenjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang itu bagian yang sangat kecil dalam kehidupan. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Dan sekali lagi ini tidak membuat kehidupan saya. Nah, yang terpenting saya katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah. Orang ini akan saya hadapi sampai titik darah.
seorang jurnalis dari media Sentana yang sudah terbit korannya sejak 1982. Saya yakin Bapak Joko Widodo sendiri suka membaca dulu. Saya punya buktinya bahwa Pak Joko Widodo suka membaca, dan saya yakin para tokoh-tokoh di negara ini sudah tahu, karena kami sudah eksis sejak krisis HKBP di 1992, peristiwa Kuda Tuli 1996, reformasi 1998, dan sekarang sepertinya kami eksis lagi di reformasi jilid 2 secara damai. Bapak Narko, kita tidak ingin peristiwa reformasi jilid 2 ini seperti sudah lama lagi. Jadi kita semua menyuarakan secara damai. Betul kawan-kawan? Nah, yang saya ingin tekankan di sini, kami merasa apa yang dilakukan Polri, apalagi Polda Metro Jaya, ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan presisi, profesionalisme, transparansi, dan seterusnya. Karena pertama, saya sangat kecewa bahwa Polri, khususnya Polda Metro Jaya juga, pertama dia tidak menginvestigasi secara menyeluruh. Saya kasih tahu satu persatu ya, yang saya investigasi beberapa di antara bersama Bang Iswan. Saya ke Jogja bertemu Pak Kaskudo, di mana beliau menyatakan bukan pemimpin akademik, bukan pemimpin skripsi, belum 50 tahun, masih BSc. Bagaimana BSc membimbing sarjana? Tidak masuk akal. Kedua, saya pergi ke desa Ketoyan, di mana katanya ada KKN. Pak Joko Widodo yang katanya langsung bersama jantung tetapi main gitar listrik. Tidak masuk akal. Lalu ada juga kepala desa yang saya wawancarai live di Sentana TV. Dia nyatakan KKN Jokowi 83. Saya bilang 85. Dia koreksi lagi 83. Lalu Pak Jokowi besok mau koreksi lagi 85. Dan kami lagi tidak lagi kompas, dia bilang akhirnya jadi 85. Yang benar dong, Pak Bareskrim Polri, Pak Jumadani, dan Polda Metro Jaya, tanya lagi, sekali lagi, Anda naik-naikin ini ke pendidikan tapi tidak beres pendidikannya. Ketiga, kami juga mendatangi beberapa tempat di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka Pojok, yang bukan Pasar Pramuka yang masih ada, yang sudah terbakar. Ada 20 lebih orang yang sudah kami wawancarai dan mengetahui keberadaan Pak Iman Raharjo, mengetahui siapa orang-orang yang menerima order, meminta order, dan mengerjakan sendiri ijazah yang dimaksud di Pasar Pramuka. Tetapi lagi-lagi karena kepolisian kurang, mungkin ini bukan kepolisian saja, tetapi saya meminta juga kepada LPSK, mungkin bisa diatensikan oleh DPR dan Pak Prabowo untuk melindungi, karena mereka tidak berani berbicara hanya karena takut diancam keselamatannya oleh orang-orang yang dimaksud, terutama oleh yang saya sebutkan ini ya. Pertama, Pak Iman Raharjo yang kemarin baru ke rumah Pak Joko Widodo juga. Nah, saya katakan beberapa orang yang lupa investigasi oleh Polri. Satu, Rumanto Budi Utomo. Kedua, Eko Sulistyo, yaitu Ketua Kapolres Solo 2005, dan sekarang sepertinya berada di daerah Jawa Tengah. Polda Metro Jaya, Anda sedang ke Solo, coba cari dari mana. Anggit Widodo, David, Denny Iskandar, dan semua pihak yang terlibat sesedikit apapun di Jalan Borobudur 22. Siapa yang tahu kampanye Pak Joko Widodo sebagai gubernur tahun 2012 pasti tahu alamat ini Borobudur 22 tim sukses. Semua orang yang berada di tim sukses itu kalau perlu diwawancarai lagi, diundang klarifikasi lagi, dipanggil secara patut oleh kepolisian. Jadi Polda Metro Jaya, tolonglah kalau Anda bisa dengan senang hati, dengan uang sendiri berangkat ke Solo, mencari apa
keterangan dari Pak Jokowi pasar Pramuka Indungan. Borobudur 22 orang-orangnya masih banyak di Jakarta, tidak jauh-jauh, tidak makan ongkos, hanya Anda saja niat atau tidak. Dan harapan saya tentunya kepada Polri semakin jelas, semakin profesional dalam menangani perkara ini, karena ini sebuah perkara yang disorot oleh masyarakat luas di Indonesia. Yang ditonton di Setana aja sudah puluhan juta, bagaimana di semua media yang lainnya. Lalu saya punya pesan khusus juga, permintaan khusus kepada Bapak Presiden Prabowo. Yaitu saya secara pribadi melihat niat baik Bapak Prabowo, niat baik untuk menyelamatkan Indonesia dari rezim-rezim sebelumnya, melihat niat baik untuk memberantas korupsi dan seterusnya. Masa hal seperti ini saja Bapak biarkan? Karena ini semua di dalam kekuasaan Bapak. Saya yakin Bapak bisa memerintahkan Istri Prabowo, Pak Kapolri, atau LPSK untuk melindungi saksi-saksi yang kita punya, dan supaya perkara ini dapat berjalan dengan. Dan kepada publik anak muda khususnya Gen Z, mungkin saya yang paling muda ya di antara yang lain-lain di sini, kita jangan takut, kita harus berani berbicara, kita harus suarakan. Siapa yang punya channel YouTube, repost. Jangan dibilang saya cari subscriber, jangan juga, tapi kalian juga harus sebarkan berita-berita baik ini, bahwa sebenarnya banyak yang tidak dilakukan oleh kepolisian, dan kalau mereka berani menaikkan ini ke penyidikan, sini pula 1000 orang lagi. Karena segitu banyak yang kami temukan, saya Dr. Roy, Dr. Sukon, dan Dr. Diva, kami menemukan banyak sekali, bahkan ijazah asli berubah ya. Sita semua ijazah asli itu, dan sita ijazah Joko Widodo, baru perkara ini akan beri. Terima kasih kepada semuanya, dan kita tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka! Merdeka! Selanjutnya, kami panggil Bapak Gubernur Media yang biasa, Bapak Ali Rido, alias Ojo, izin dulu. Dan panggilan kita, pandangan penguatan deklarasi oleh Dr. Muhammad Said Ibu. Kepada beliau kami dipersilakan. Saya suka dulu itu karena sepertinya memang Raja Jawa ini sangat kuat. Terbukti tanggal 27 Maret, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto datang menghadap keluarga Raja Jawa. Di foto saya kita lihat bagaimana Raja Jawa didampingi oleh permaisuri dan Sultan, dan datanglah Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya melaporkan pekerjaannya ke Raja Jawa. Ini fakta sejarah. Ada yang menyatakan itu hanya kebetulan, tidak kebetulan. Saya orang birokrat. Protokol istana pun kalah dengan protokol keluarga Raja Jawa. Secara protokoler tidak boleh wakil presiden menghadap
bagaimana saya bisa menerima sebagai rakyat presiden diperlakukan seperti itu. Dan lihat gaya duduknya presiden kita itu maju sedikit seperti orang ketakutan. Bukan sandar di kursinya sementara Raja Jawa dengan kursinya dengan sultannya duduk dengan gaya silakan. Ini fakta sejarah. Jadi saya nyatakan 11 orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta melawan Raja Jawa. Ini bukan hanya sekedar bohong. Anda bisa bayangkan kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga. Padahal presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Sampai mati. Saya sudah menghabiskan kata-kata. Apakah betul? Apakah kita harus semua jadi mati saja begini permasalahan ini? Saya pikir hampir semua siap dan mati menghadapi orang. Dia sudah keterlaluan. Hampir 10 tahun bikin gaduh bangsa ini. Lebih 15 tahun dia membohongi rakyat Indonesia. Memelihara perampok-perampok yang ribuan triliun. Tapi kita masih sulit. Saya kemarin dapat telepon dari orang dekat kekuasaan. Presiden kita itu memang menghormati orang tua. Nah, orang tua. Jokowi lebih muda dari Prabowo. Jabatannya lebih tinggi dari jabatan Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Gibran anak kecil banget Prabowo. Ini harus dihormati. Orang-orang yang pakai seputar Indonesia bukan maki-maki Prabowo. Itu anak-anak muda yang memaki-maki Prabowo sama ini. Tapi Prabowo terlalu menghormati mereka. Akhirnya dia sudah jabatan dengan gaji yang sangat tinggi. Jadi saya sedang berpikir salah. Apakah mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo tidak berubah makna kata satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Saya takutnya makna itu berubah. Satu kawan yang tetap idealis, punya integritas, terlalu banyak maka harus dibuang. Maka lapannya harus dibuang. Bapak-bapak semuanya harus dibuang. Karena bapak tetap idealis dan tetap punya integritas, tetap punya patriotis. Yang itu yang harus dibuang. Karena terlalu banyak. Dan kawan yang cuma lagi, sudah maki-maki, perampok, koruptor, terlalu sedikit maka harus ditangkap semua. Menjadi komisaris BUMN, menjadi wakil menteri dan lain-lain. Pak Prabowo dengan makna 1000 kawan, 1000 kawan tidak terlalu sedikit dan satu pun terlalu banyak. Jangan dibagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan dan penguatan deklarasi oleh Dr. Muhammad Dr. Mustaq Alfian Tanjung pada Bismillahirrahmanirrahim.
Buat saya, Jokowi itu tidak perlu terlalu memberikan kalimat-kalimat soal jasa, soal fungsi sebagai lain-lain saat itu sudah selesai. Yang penting sekarang memang harus ada gelombang mesin dan momentum denominator gerakan kita bahwa yang ingin Jokowi itu harus ditangkap dan anaknya harus dimaksudkan. Gerakan ini tidak boleh sambil lalu, gerakan ini harus mesin polimer yang ada di pabrik-pabrik tekstil. Mesin itu tidak boleh berhenti karena kelihatannya kedatangan Pak Prabowo ke Solo dan juga penampakan yang kita tampilkan, termasuk mengganti logo merah dengan merah dan gajah. Itu artinya gajah semakin besar dan gajah bisa menginjak siapapun. Dan saya akan menyatakan bahwa ini adalah kebangkitan yang ada Jokowisme, PKI komunis tanpa PKI. Itu yang jelas, Jokowisme ini adalah ideologi yang serius. Menurut Bapak Usman Adeluddin, seorang tokoh tersebut di 1986 lalu, bahwa Jokowi tidak akan kontaknya dengan PDIP. Jokowi dipersiapkan oleh jaringan komunis internasional untuk mempertegas bahwa komitmen perjuangan komunisme akan kembali ke sentral di Indonesia. Saya mungkin merasa sudah perlu panjang lebar. Kata kuncinya, jangan pernah berhenti karena Jokowi telah menjadi pemicu kebangkitan PKI jika dia memerintahkan kepada TNI untuk membakar seluruh agar seluruh dokumen A, B, dan C yang pernah terlibat PKI tahun 1965 harus dibakar. Dan termasuk juga Jokowi akan memicu kebangkitan PKI. Saya harus usahakan agar di 12 tahun ini jangan pernah ada yang masuk ke dalam penjara, karena penjara itu buat kita ada sebuah hal yang tidak pantas. Ini Jokowi yang dipenjara. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Kemudian saya tanya cara apa deklarasi menolak kriminalisasi terhadap 12 aktivis ini. Karena itu saya hadir. Saya tahu ini adalah kriminalisasi terhadap orang tidak berdosa. Saya pernah dikurung 1 bulan karena kriminalisasi. Jadi saya tahu rasanya. Menurut saya yang namanya kriminalisasi ini sama dengan pindah. Orang tidak bersalah dituduh bersalah. Dan pindah. Orang-orang di luar baru mengatakan pindah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi saya bisa bayangkan apa yang dilakukan. Saya tidak katakan ini dilakukan oleh Jokowi Widodo. Karena Jokowi Widodo itu kita dapat sebut bajingan penipu. Sudah pasti dia tidak punya ijazah. KPU di Solo tidak ada ijazah dia. KPU di DKI tidak ada. KPU pun tidak ada. Sudah jelas. Yang kait-kait kalau dari Mas Errol. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan juga aparat negara dari mulai presiden dan pembantu utama dalam penegak hukum pada Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo, saya memohon kepada Bapak kemana
Di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Di dalam negeri rakyatnya menderita, dikriminalisasi. Bapak akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kalau ini kriminalisasi ditangani oleh polisi, polisi ini atasan langsungnya adalah presiden. Kalkun Jokowi. Jadi dalam hal ini saya hanya mengatakan kepada tanggung jawab Bapak Presiden, satu masalah ini saja, masih banyak lain. Kezaliman, ketidakadilan, kebiadaban yang terjadi di dalam negeri, rampasan lahan, kriminalisasi, lain-lain hal. Dan ada jajaran Polri, saya sampaikan pada kesempatan ini, ingat Sumpah 22 sebagai polisi negara. Polri bukan polisinya pemerintah, tapi polisinya negara. Dan sekarang lebih sepertinya jadi polisinya Jokowi. Hari ini belum terbuka, dalam waktu sebenarnya akan terbuka kelakuan besar yang dilakukan oleh Jokowi. Dalam waktu dekat akan terbuka. Kalau rakyat juga sadar bersatu, yakin akan terbuka. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini Pak Prabowo, coba Bapak ikuti media sosial yang tersebar itu banyak. Bapak jangan hanya menerima informasi dari orang ini sekarang dekat saja. Dalam satu medsos saya pernah berkata di depan Mas Eros, saya tahu yang namanya Presiden Prabowo ini tidak atau jarang sekali melihat berita di media sosial. Kita cuma kan soal telinga sekitar. Dapatnya informasi dari orang sekitarnya, dan orang sekitarnya itu saya tahu ada anak muda yang tidak begitu mendalami bagaimana mengurus negara. Dan dampaknya seperti kemarin Presiden mengatakan apa ya, berkata Mangguldo untuk mengatakan bahwa yang demo yang menyatakan Indonesia bilang di biaya yang beruntung kembali Pak, kembali koruptor itu ingin gelap, padahal anak-anak ini mengatakan sekarang gelap, mari kita bikin terang. Dan kalau terang, mati di koruptor. Jadi Bapak jangan mendengar berita dari orang-orang seperti Bapak yang tidak berdosa. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya untuk kepada Presiden, kepada Bapak. Rakyat Bapak ini sudah teriak dari Sabang sampai Merauke. Polisi, Polri, bersikaplah profesional, jujur, adil. Jangan nanti semua kebiadaban ini kita bertanggungjawabkan dunia akhirat. Kemudian pada kesempatan penutup ini saya sampaikan kepada anak-anak muda yang menjadi saya. Jangan biarkan kondisi bangsa yang jauh malu ini oleh yang namanya Jokowi Dodo dan turunan anaknya menghancurkan negara ini. Masa depanmu itu, masa depan ini milik kamu. Jangan diam bagi anak muda. Kalau saya, Mas Eros, Pak Abraham Samad tinggal menunggu meninggalkan dunia dengan menekan negara bangsa. Yang kata Pak Roy, saya 72 tahun masih muda. Alhamdulillah, demikian. Itulah terakhir saya sampaikan kepada anak muda, kepada mahasiswa.
dirampas oleh manusia, penipu, rakus. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berdiri di sini, saya akan tindak kriminalisasi. Saya tidak jelaskan dari hal itu. Tapi ini terjadi karena pemerintahan kita dan aparat kita tidak beres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan permohonan moderasi oleh Majelis Samsul Jalan kepada Beliau Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sengaja saya perbaiki. Ada saya satu sebagai tulisan TNI dan Polri, TNI banyak datang, Polri dan centengan. Ya, saya merasa kaget dengan polisi itu tuh sangat ya pada semua pun. Sekarang kalau ada soal itu memang terkait gaya baru dan sengaja menaruh gelombang kita dan jangan tidak dengan gelombang. Ingat Allah bersama kita. Kita tetap berpegang pada Allah. Allah yang telah berkualitas. Dan saya untuk sebaik ini dan juga masuk yang terakhir kata saya berjuang jangan takut, kita berjuang di kebenaran. Beliau adalah lawyer yang juga membela Pak Roy, Dr. Bima dan yang lainnya. Kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendoakan bangsa kita, mari kita ucapkan Indonesia merdeka! Merdeka! Indonesia merdeka! Merdeka! Indonesia merdeka! Merdeka! Mungkin terlalu lama saya menghadiri acara ini.
ada hal yang mau saya sampaikan di Banten sana, bahwa beberapa kasus sepertinya tetap dibiarkan. Pelaku pembakaran laut juga dibiarkan kasusnya. Tidak pernah ditangkap pelakunya. Bakar laut itu salah satu kasus penggarongan kedaulatan bangsa kita. Belum lagi para pelaku pengurus sungai, puluhan sungai di sana, di Banten sana, diorok demi kepentingan proyek kedua, dan itu juga belum pernah ditindak. Tambah lagi persoalan penoboran lahan yang pemilik lahannya tidak mau jual karena harganya murah, kemudian diorok terlebih dahulu, kemudian dikasih DP, dan sekarang sedang dikejar-kejar untuk dilunasi. Walaupun si pemilik lahan itu lari-lari terus karena memang tidak sesuai harga. Nah, sepertinya kejadian ini bukan hanya di Banten, tapi juga terjadi di Pulau Bali sana, di wilayah Kepulauan Seribu, masih wilayah Jakarta. Di Pulau Bali ada bangunan Pulau Buasa, yang itu juga pemiliknya adalah kaitannya dengan wilayah. Mungkin saya nggak berani sebut nama karena saya belum pikir datanya. Bukan hanya di Pulau Bali, di Rempang juga sepertinya belum selesai, karena mereka para perampok bangsa ini diam-diam mau menggerogoti kedaulatan bangsa kita. Nah, contoh-contoh ini sepertinya dilakukan oleh tangan-tangan yang itu adalah agen penjajah, yang kemudian mereka ini adalah bahan haram yang kemudian dibuat, dipoles seolah-olah halal. Kemudian mereka memimpin dari mulai tahun 2012 di Gubernur Jakarta sana, setelah main kemudian diangkat ke pusat dan dia memimpin 10 tahun lamanya. Dan saya pastikan jika ada orang yang kemudian mendukung mati-matian membela presiden palsu Jokowi Widodo, artinya mereka adalah orang-orang dahsyat, orang-orang dulmo, orang-orang kegelapan. Sisi yang lain, ada beberapa rakyat yang ini adalah, kalau saya menyebut adalah, dia adalah cahaya bagi bangsa kita. Ada Pak Roy di sini, ada Pak Ismon, ada Dr. Tima, dan yang lain-lainnya. Dan kemudian saya lihat sepertinya mereka mau dikriminalisasi. Maka dari itu kami atas nama, karena saya adalah petani nelayan, berarti saya mewakilkan rakyat, petani dan nelayan seluruh Indonesia, memohon kepada Bapak Presiden agar jeli menyikapi persoalan ini. Jika sampai para pejuang cahaya ini, para pejuang ilmu ini kemudian dikriminalisasi, maka kami akan katakan dengan tegas, maka kami sebagai rakyat Indonesia akan menggunakan sabu bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan objek pertama kita. Objek yang kita perhatikan selama beberapa bulan terakhir ini terkait dengan ijazah palsu Joko Widodo yang katanya harus hati-hati nih, saya melakukan dugaan meskipun belum 100% karena ada ya. Oke, jadi ini begini, bahwa ada pertarungan Joko Widodo dan para pengikutnya di satu sisi dengan teman-teman pejuang yang meyakini bahwa ijazahnya palsu. Ini ada pertarungan. Nah, mestinya kalau mau ada kejelasan palsu tidaknya ijazah ini, maka yang berfungsi menurut konstitusi dan undang-undang adalah lembaga penegak hukum. Bisa dimulai dari polisi, nanti berlanjut ke kejaksaan, lalu ada pengadilan. Nah, yang ada adalah bahwa pertarungan ini menjadi tidak adil akibat dari polisinya memihak. Ya, lalu kita berharap kepada bosnya polisi misalnya. Siapa itu? Prabowo. Hanya nonton. Sama juga dengan lembaga yang harusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Siapa itu? DPR juga nonton. Ya. Nah, kita ada dua kasus ini. Sekarang baru 12. Bisa saja nanti nambah. Tapi yang jelas makin ke belakang kita menemukan bahwa teman-teman ini menjadi sangat yakin dan kita juga bergerakkan dan ikut yakin bahwa ijazah itu palsu. Ya, karena itulah kita minta lembaga hukum tadi kembali berfungsi sesuai konstitusi dan undang-undang, terutama Polri. Kemudian ada di sana juga ikut yang namanya UGM misalnya. Lalu DPR juga menggunakan fungsi pengawasan dan pelajari ini. Nah, karena itu tidak terjadi, lalu kesimpulan kita untuk sementara ini adalah ada kriminalisasi, ada upaya penzaliman kepada teman-teman ini. Ya, jadi karena itu kita ingatkan Pak Prabowo bahwa yang digugat saya ini adalah raja pembohong. Ya, itu telah dari teman-teman PPI bulan Juni 2021 atau pemimpin terkorup oleh posisi arti bulan Januari 2025. Nah, gelar-gelar ini sebetulnya mengindikasikan bahwa sejak permasalahan ini dan kita muncul dari 2022, 2023 karena mereka sedang berkuasa itu melakukan kezaliman terhadap siapa? Terhadap Pak Menteri dan Gus Dur dihukum penjara 6 tahun. Nah, ini coba untuk dilakukan terhadap teman-teman kita ini. Nah, karena itulah kita meminta tadi Pak Prabowo jangan dapat gelar Raja Oman-Oman. Ya, untuk segera berpindah karena rakyat menuntut dan semakin yakin bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu. Buktikan dalam pengadilan dan Anda jangan menjadi penonton penjagaan polisi melakukan kezaliman, karena siapa saja yang membiarkan kezaliman atau pada bagian dari pelaku zalim itu sama juga dengan pemimpin yang zalim. Ya, kita tidak mau yang namanya Prabowo itu menjadi pemimpin zalim. Kita ingatkan sekarang, tapi kalau masih tetap membiarkan ini tanpa peduli terhadap penegakan konstitusi dan hukum
maka sudah waktunya kita untuk meminta Pak Gubernur satu paket saja dengan Gibran dan Prabowo. Ya, tapi sebelum itu saya kita minta baik-baik, jangan mengikuti raja pemohon untuk Anda menjadi pemimpin raja awal-awal. Ya, jangan sampai Anda menjadi raja awal-awal tanpa berbuat sesuatu, membiarkan kezaliman berlangsung di depan mata. Nah, terakhir sekali saya kira kita menyampaikan ini karena memang punya alasan moral agama untuk bersuara. Para pejabat Pak Prabowo dan siapapun itu, termasuk polisi, UGM dan sebagainya dan DPR, bahwa kami menjalankan apa yang kami lakukan saat ini akan terus berlangsung sampai nanti apa yang menjadi tujuan kita itu bisa dicapai. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pandangan pembuatan deklarasi oleh Bunda Yeti dari Lampung. Pandangan pembuatan deklarasi oleh Ustaz Eka Jaya. Kepada Bapak Ustaz Eka Jaya, kami persilakan. Mantap. Awal-awal. Mapetin kawan. Ini pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada ini satu perjuangan yang masih harus kita tempuh bersama. Saya mau tanya, siap kompak nggak? Siap kompak nggak? Siap bersatu nggak? Siap menegakkan sayap nggak? Takbir! Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada takdir Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ketika kalian berpecah belah, gampang kalian jatuh lomba. Ketika kalian gampang jatuh lomba, maka kalian akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Ini patokannya jelas. Maka kita harus bersatu. Siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, tatkala mempunyai tujuan yang sama, tujuan yang satu, rangkul mereka untuk menguatkan barisan kita. Setuju? Jadi kalau kita hanya separuh-separuh saja, antar aktivis tidak pernah akur, antar aktivis tidak ego, maka kita tidak akan pernah mencapai satu kemenangan yang akan kita tuju. Siap kompak? Siap bersatu? Kepada para tokoh-tokoh saya yang saat ini mungkin akan dikriminalisasi keras, maka saya akan katakan teguhkan daripada pendirian kita. Istiqomah memang berat. Sudah banyak tokoh-tokoh kita yang di penjara. Ada Ustaz Alfian Tanjung di sini, pernah juga masuk penjara. Ada Bunda Mary di sini, pernah juga masuk penjara. Ada Munarman, pernah juga masuk penjara. Banyak tokoh-tokoh kita, termasuk tokoh-tokoh kita yang dulu, mereka merasakan bagaimana mereka disel, tapi mereka masih mempunyai istiqomah untuk keluar. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Falsafah daripada mujahid adalah tatkala jadi fitnah hal biasa. Di fitnah hal biasa, kita dikatakan pemecah belah persatuan, kita dikatakan sebagai orang radikal, kita dikatakan kepada mereka adalah orang-orang yang memang ingin melakukan gugur. Itu adalah fitnah, fitnah hal biasa.
tatkala kita di penjara inilah menyendiri, saatnya kita takarrub ila Allah, saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan tatkala kita di luar sibuk dengan berbagai macam kegiatan, tatkala kita undulah banyak manfaat hikmah yang kita tidak dapat. Dan ketika falsafah bagi mujahid adalah ketika dia diusir dari kampungnya, itu adalah rihlah, itu adalah tamasya, itu adalah jalan-jalan untuk mereka mengeluarkan daripada tempat yang negatif ke tempat yang positif. Dan yang keempat, andaikan dia dibunuh, maka dia akan syahid. Kenapa? Istiqomah dengan kebenaran, istiqomah dalam perjuangan, istiqomah untuk menegakkan satu keadilan. Ini yang menjadi falsafah seorang mujahid. Maka peganglah falsafah itu, maka ketika kita berjuang, kita tidak akan pernah mundur sedikit pun. Maka dari itu, kuatkan para tokoh-tokoh kami. Insya Allah kami akan terus bersama, akan terus membersamai, akan terus berjuang bersama-sama. Andaikan tidak bersama, doa kami akan terus bersama. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh Bapak Anukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah para pembicara ini yang terlalu 12 dan bahkan barusan cukup banyak. Saya hanya mau membahas sedikit saja. Ini tentang persoalan gajah. Gajah itu di era tahun 570 Masehi itu ada 13 ekor yang digerakkan untuk menghancurkan Ka'bah. 13 ekor. Coba sekarang hitung Insinyur Haji Joko Widodo, berapa jumlahnya tuh? Kalau 13 berarti ababil sudah menghancurkan. Itu aja. Dan yang kedua, zaman Pak Harto tidak pernah main kepada Pak Karno setelah jadi presiden. Begitupun juga Pak Habibie tidak pernah main kepada keluarga besar Pak Harto saat jadi presiden. Begitupun juga Gus Dur, begitupun juga Megawati, begitupun juga yang ketujuh. Dan anehnya yang ke-8 ini mampir duduk seolah-olah bersahabat. Artinya ada sebuah moral yang dijatuhkan sendiri di mata publik bahwa presiden yang katanya sah masih datang kepada presiden yang ketujuh ke rumahnya. Ini pertanda apa? Saya khawatir ini pertanda rakyat akan bangkit. Sekian banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi Informasi nomor 4B1297 93 1188 SPH mohon digeser karena pasang di dalam akan mengeluarkan kendaraan terhalang. Ya, terima kasih. pandangan penguatan deklarasi oleh Bu Rani Singapura kepada Bina Komisi Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi para tokoh sudah bicara, para
yang juga pernah menjadi korban kriminalisasi di zamannya Bapak Jokowi Widodo. Saya pernah dipenjarakan. Hari ini saya ingin teriakkan, jangan dianggap orang-orang para 12 tokoh-tokoh ini dibungkam suaranya. Penjara sudah disiapkan. Bahwa ketika kami suara dibungkam, kami dipenjarakan, jangan berpikir bahwa kami akan diam. Setelah keluar dari penjara, maka suara kami, lidah kami akan bertambah tajam untuk pemerintah yang zolim. Ada 3 catatan hari ini kami ingin sampaikan. Yang pertama, kepada Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi, jika Anda memang seorang negarawan, seharusnya hal yang simpel yang bisa Anda lakukan adalah Anda tinggal menunjukkan ini ijazah saya. Tapi hari ini saya katakan Anda adalah seorang yang pengecut. Kenapa? Ijazah itu tidak Anda hadirkan, baik dalam pengadilan, baik ketika gelar perkara khusus kemarin. Tapi yang Anda lakukan adalah mengkriminalisasi 12 orang tokoh ini. Ini yang pertama. Sekali lagi, seharusnya Pak Jokowi, Anda tinggal memperlihatkan ini ijazah saya. Tidak perlu untuk memenjarakan 12 tokoh ini. Yang kedua, menjadi catatan. Pak Jokowi, kemarin Dr. Respon sudah datang ke Solo, ke Jogja. Beliau sudah ketemu dengan Bapak Kasmujo. Pak Kasmujo berkata bahwa saya bukan pembimbing skripsi maupun saya bukan pembimbing akademisi. Maka dari itu, saya bertanya kepada Bapak Jokowi, yang berbohong siapa? Pak Kasmujo kah? Atau Bapak yang berbohong? Jika Bapak merasa ijazah Bapak asli, maka Bapak panggil Pak Kasmujo, Bapak laporkan dia. Kalau tidak, berarti Bapak yang berbohong. Maka dari itu, yang terakhir, kami minta kepada Bapak Presiden Prabowo, hari ini Pak, jangan dianggap para tokoh-tokoh ini bicara, mengkritik, mencari tahu, itu adalah hak selalu masyarakat. Karena apa? Ketika menyampaikan aspirasi, bicara di depan umum, itu dilindungi secara konstitusional. Jadi, orang-orang yang kritis, jangan dikriminalisasi. Seharusnya Bapak hadir hari ini. Jangan dikatakan orang-orang yang bertanya tentang ijazah Pak Jokowi adalah orang-orang yang sudah nyinyir. Tidak Pak, Pak Jokowi 10 tahun menjadi presiden, beliau makan gaji dari uang rakyat. Jadi wajar kita bertanya. Sekali lagi, kami selaku masyarakat sipil hari ini tidak akan diam dan tidak akan membiarkan 12 orang ini untuk dikriminalisasi. Jika maka kami akan bergerak dari seluruh nomor kendaraan dengan plat D1603 KZD Jambi 1233 BIA selanjutnya, pandangan penonton deklarasi oleh aktivis buruh Ibu Nanti. Kami persilahkan.
12 orang yang dikriminalisasi. Kalau kita bersama-sama untuk menghadapi persoalan ini adalah sangat kecil dan sangat rendah sekali. Manakala kita harus bersatu untuk melawan ketidakadilan. Karena hari ini negara tidak adil, tidak hadir di dalam situasi yang sangat kritis ini. Seharusnya negara hadir manakala rakyatnya bertanya tentang ijazah, mana yang asli, mana yang palsu. Sebenarnya mudah dalam perjuangan manakala betul-betul kejujuran itu dijunjung tinggi oleh rakyat dan oleh para penguasa. Tidak sulit. Karena hari ini perjuangan di era Orde Baru sampai era demokrasi, reformasi ini tidak ubahnya. Pasal-pasal karet masih juga diperlakukan sampai hari ini. Benar tidak? Berani melawan? Apabila semua tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, disinilah tempat para pejuang, darah mengalir, nyawa melayang untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini tunjukkan kebersamaan kita, tunjukkan persatuan. Kita harus melawan. Jangan hanya rakyat Jokowi, tapi Jokowi adalah rakyat biasa yang harus kita lawan. Kenapa? Hari ini penguasa takut. Ada apa di balik itu semua? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan oleh para penguasa-penguasa. Jangan hanya cerita tentang itu apa. Kenapa presiden yang ke-8 ini tidak mampu untuk menegakkan keadilan, tidak mampu melihat kebenaran, kejujuran di tanah bumi pertiwi Indonesia hari ini yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun, nyawa melayang, darah bertaburan di mana-mana. Maka hari ini mari kita bersatu padu. Jangan kita lihat hanya petani, buruh, nelayan, rakyat kota Wilayah. Hari ini tunjukkan perlawanan mulai detik ini. Kalau kita mau rakyat kita mendapatkan keadilan, kesejahteraan yang untuk bangsa. Karena apa? Darah saya mengalir, mendidih, melihat, mendengar perlakuan penguasa yang hari ini. Bagaimana presiden yang ke-8 mampu untuk menegakkan keadilan karena pemimpin negeri ini masih juga tidak mampu untuk mengganti kebenaran atau yang hari ini mampu menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kedaulatan. Ini adalah di tangan kita, rakyat yang memberikan kedaulatan, memberikan menyokong suaranya. Maka hari ini kita harus mampu untuk merebut kembali apabila rakyat mau sejahtera. Ini yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan dari perempuan itu tadi mampu untuk membangkitkan semangat kita bersama untuk melawan ketidakadilan. Apabila presiden ke-8 juga tidak berpikir, maka rakyat mengambil keputusan. Rakyat harus menegakkan keadilan. Hukum hari ini sudah tidak berlaku, maka rakyat akan mengambil hukum rimba yang harus diterapkan seperti nenek moyang. Saya sampaikan kepada Bapak
Ganjang Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah ada yang ngantuk? Hari ini kita berjuang, salah satu bagian dari perjuangan. Jadi jangan duduk sampai ngantuk. Betul? Merdeka! Merdeka! Betul merdeka? Kalau suatu negara merdeka, maka hukum itu tajamnya ke bawah dan tajamnya ke atas. Sekarang hukumnya masih tajamnya ke rakyat. Pejabatnya belum. Nah, tadi bapak-bapak para pejuang baik Pak Royces, tidak menyampaikan dari ibu yang bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Royces dan dibantu oleh alumni kita Pak Samad adalah kepentingan bangsa dan negara. Ada satu paket yang kita tuntut sekarang. Adili Jokowi dan saya dengan Gibran, satu paket. Betul? Prabowo juga. Baik. Ada beberapa hal yang selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin negeri ini menganggap kita ini rakyat ini masih orang bodoh. Menganggap kita ini semua dianggap tidak tahu tentang hukum. Setiap yang namanya warga negara harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Mau presiden, mau petani sama, betul? Sekarang rakyat mempertanyakan kepada mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sampai 10 tahun mundur sebagai presiden, punya ijazah apa tidak? Kan itu, betul? Kalau pulang balik, teman-teman Pak Royces tanya malah mau dikriminalisasi. Rakyat bertanya, Bapak itu punya ijazah apa tidak? Itu yang penting. Jawab saja. Presiden Amerika saja, siapa yang boleh kita? Obama. Pada waktu mau naik presiden, rakyat Amerika tidak mau menerima Obama karena bukan orang Amerika. Tapi Obama menyampaikan, inilah akte kelahiran saya, lahir di Hawaii, selesai masalah. Di Republik ini bertahun-tahun kita anak mana Jokowi, jasa rakyat, lari sana, lari sini, panggil sama polisi katanya sakit, terakhir nanti saya panggil. Baik, selanjutnya kepada kita semua saya mengingatkan. Saya tadi sampaikan bahwa yang diperjuangkan oleh Pak Royces, Dr. Viva, Pak Abraham Samad dan sebagainya itu adalah merupakan perjuangan rakyat Indonesia. Bukan hanya Royces, bukan. Itu tuntutan rakyat Indonesia. Masukkan Gibran juga bukan purnawirawan saja, tapi tuntutan rakyat, betul? Nah, oleh karenanya sakitnya namanya Roy, namanya Tifa, berarti sakitnya kita semua, betul? Baik, saya akan lihat.
Apakah saudara-saudara baik yang di sini maupun di luar maupun di seluruh Indonesia masih merasa sakit nggak kalau namanya Reverend Subit, Dr. Ivan Subit? Apakah sakit atau tidak? Saya tidak. Berani? Baik. Terakhir dari saya, kita sudah berjuang. Kita tinggal berdoa kepada Allah. Karena kekuasaan di tangan Allah. Selamatkan negeri ini. Kalau kita tidak selamatkan negeri ini pada era-era sekarang, maka Indonesia akan mengalami penjajahan gaya baru. Betul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan